Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Amri dengan NIM PO 714251231016. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian perbuatan curang dan perbuatan curang sebagai tindakan korupsi. Perbuatan curang merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang atau tindak pidana terhadap harta benda. Perbuatan curang sebagai tindak pidana dapat merujuk pada berbagai jenis tindakan yang melanggar hukum dan melibatkan penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, manipulasi, atau kegiatan ilegal lainnya yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Perbuatan curang dalam korupsi mengacu pada tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan menghindari atau melanggar prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Ini bisa mencakup manipulasi informasi, penggelapan dana, penyuapan, pemerasan, nepotisme, konflik kepentingan, dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil. Nama saya Ramitra Dewia dengan NIM PO 714251231032. Di sini saya akan membawakan materi mengenai tingkatan perbuatan curang dan undang-undang mengenai perbuatan curang. Tingkatan perbuatan curang dalam korupsi dapat berkisar dari yang sederhana hingga yang kompleks. Misalnya, penggelapan dalam jabatan. Seorang pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Selanjutnya adalah undang-undang yang membahas mengenai perbuatan curang ialah Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana pelaku diancam pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 100 juta dan maksimalnya 350 juta. Pasal 496 ayat 1 Undang-Undang Tahun 2003, setiap orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan tersebut, pidana paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak sesuai kategori 2. Perkenalkan, nama saya Siran Amira Maisura dengan NIM PO 714251231038. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai faktor-faktor perbuatan curang dan kesimpulan materi perbuatan curang. Nah, adapun faktor-faktor dari perbuatan curang, yang pertama itu ketidakpuasan dan kebutuhan ekonomi, yang kedua yaitu kurangnya integritas dan etika, dan yang ketiga yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat yaitu maraknya budaya korupsi. Yang kelima yaitu lemahnya penegakan hukum. Yang keenam yaitu nepotisme dan favoritisme. Dan yang ketujuh yaitu kurangnya kesadaran dan pendidikan anti korupsi. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi perbuatan curang yaitu perbuatan curang seringkali dianggap merugikan dan tidak etis karena mereka merusak kepercayaan, mengabaikan nilai-nilai kejujuran, dan juga melanggar norma sosial atau aturan yang telah ditetapkan. Perbuatan curang ini nantinya akan mendapatkan sanksi dan konsekuensi bagi yang melakukan perbuatan curang yang diberlakukan terhadap individu atau kelompok yang melakukan perbuatan curang sebagai tindakan untuk memelihara integritas dan keadilan. Itulah materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.